Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas teorema Pythagoras bagian yang pertama. Di video kali ini, kita akan melanjutkan teorema Pythagoras bagian yang kedua. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah siswa diharapkan dapat menerapkan teorema Pythagoras pada bangun datar, menerapkan teorema Pythagoras pada bangun ruang, dan menerapkan teorema Pythagoras pada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum masuk ke materi, ingat kembali teorema Pythagoras. Pada teorema Pythagoras dikatakan bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari sisi penyikunya, atau dapat dirumuskan sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana sisi miring atau hipotenusa adalah sisi terpanjang yang letaknya di hadapan sudut siku-siku pada sebuah segitiga. Nah, ini merupakan segitiga siku-siku. Maka sisi di depan sudut siku-siku ini dinamakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, bagaimana kalau seandainya posisi dari tiga siku-sikunya seperti ini? Nah, kita jangan bingung, tetap patokannya adalah sudut siku-sikunya. Jadi yang memiliki sudut siku-siku, di hadapan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring atau hipotenusa. Sehingga rumus untuk mencari sisi miringnya di sini adalah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena di sini sisi penyikunya adalah X dan Y, sementara sisi miringnya adalah Z. Kemudian, apabila posisinya seperti ini, tetap pacuan kita atau patokan kita adalah sudut siku-sikunya. Maka, sisi di depan sudut siku-siku itu adalah sisi AB. Kemudian sisi penyikunya adalah AC dan BC, sehingga rumus Pythagoras yang bisa kita gunakan adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, seperti itu dia untuk rumus pada teorema Pythagoras. Langsung saja kita akan menggunakan teorema Pythagoras pada bangun datar. Nah, untuk soal yang pertama, tentukan jarak antara titik A dengan koordinat negatif 3, 4, dan titik B dengan koordinat 5, negatif 2. Nah, ingat kembali ini pelajaran kelas 8 semester 1, yaitu koordinat Kartesius. Nah, sebelum kita menentukan jarak, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menggambarkan kedua titik tersebut pada koordinat Kartesius. Ya, titik A dengan koordinat negatif 3, 4. Berarti apsis negatif 3, koordinatnya 4. Apsis bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk koordinat ke atas atau ke bawah. Berarti untuk titik A posisinya di negatif 3, 4. Nah, ini adalah posisi dari titik A. Kemudian titik B, apsis 5, ordinat negatif 2. Apsis 5, ordinat negatif 2. Nah, ini adalah posisi dari titik B. Nah, sekarang kita akan mencari jarak dari A ke B. Nah, ini dia. Nah, apabila tadi jaraknya seperti ini, horizontal atau vertikal, kita bisa langsung menghitung banyak kotaknya. Karena dia di sini adalah berbentuk diagonal atau garis miring, kita tidak bisa langsung menghitungnya. Jadi, kita gunakan garis bantu. Kita tarik suatu garis yang tegak lurus dengan si garis AB-nya. Nah, berarti di sini kita misalkan ada sebuah titik C yang menyebabkan AC tegak lurus dengan BC, sehingga C merupakan sudut siku-siku. Nah, kalau kita perhatikan, ABC ini membentuk suatu segitiga
siku-siku, di mana panjang AB itu merupakan hipotenusa atau sisi miringnya. Maka kita bisa mencari si AB itu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu panjang dari AC dan panjang dari BC. Gampang saja kita hitung aja kotaknya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak. Atau dengan kata lain, jarak A ke C itu sama dengan 6 satuan. Sementara jarak B ke C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Nah, sekarang kita akan mencari panjang dari AB atau jarak A ke titik B menggunakan teorema Pitagoras. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, ingat kembali. Nah, tinggal kita substitusikan nilai dari AC. AC-nya sama dengan 6, maka 6 kuadrat ditambah BC-nya sama dengan 8, 8 kuadrat. Sehingga AB kuadrat sama dengan 6 kuadrat, 36, 8 kuadrat, 64. Tinggal kita jumlahkan. AB kuadrat sama dengan 36 tambah 64 sama dengan 100. Nah, untuk dapat mencari AB, kita apakan ini kedua ruas? Kita akar kuadratkan, sehingga AB sama dengan akar dari 100. Maka diperoleh nilai dari AB adalah 10 satuan, atau jarak dari titik A ke titik B adalah 10 satuan. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, perhatikan bangun datar di bawah ini. Nah, ini merupakan suatu trapesium ABCD. Apabila diketahui panjang AB 20 cm, CD 15 cm, dan AD 12 cm, tentukanlah panjang sisi BC. Oke, dari yang diketahui, AB sama dengan 20 cm, CD 15 cm, dan AD 12 cm. Yang ditanya adalah panjang dari si BC. Nah, kalau sekilas ini bisa kita lihat bahwa BC itu merupakan suatu sisi miring. Tapi lihat, di sini dia bukan bangun segitiga. Nah, supaya diperoleh sebuah segitiga siku-siku, kita ambil satu garis bantu. Misalkan ini adalah satu garis yang sejajar dengan garis AD. Nah, karena dia sejajar dengan garis AD, maka sudutnya juga sama, yaitu sama-sama 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Kita misalkan ini ada suatu titik E, sehingga panjang dari si CE akan sama dengan panjang si AD, yaitu sama dengan 12 cm. Oke, sebelum itu, kita lihat dulu di sini, panjang AB sama dengan 20. Nah, karena ini kita ambil tarik garis bantu, ini kan membentuk seperti persegi panjang ya. Nah, sehingga panjangnya CD akan sama dengan panjangnya AE, yaitu sama-sama 15. Nah, karena panjang AB 20, berarti panjang dari si BE atau si EB ini berapa? Ya udah, berarti 20 kita kurangkan dengan 15, sisanya adalah 5. Nah, seperti yang sudah Miss katakan tadi, panjang CE ini sama dengan panjang si AD, 12. Nah, sekarang kita hanya perlu memperhatikan ini, segitiga CEB. Nah, segitiga CEB ini kan membentuk suatu segitiga siku-siku. Maka kita bisa gunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang si BC. Nah, posisi si BC tadi adalah sisi miringnya. Kenapa? Karena dia berada di depan sudut siku-siku. Sehingga untuk mencari BC, rumusnya adalah BC kuadrat sama dengan BE kuadrat ditambah CE kuadrat. Kenapa? Karena BE merupakan sisi alas dan CE-nya sisi tinggi, ya kan? Tinggal kita substitusikan nilainya, di mana panjang BE 5 kuadrat ditambah CE-nya 12 kuadrat. Tinggal kita selesaikan saja ini. BC kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Sehingga diperoleh BC kuadrat sama dengan 169. Tinggal kita akar kuadratkan.
sehingga BC-nya sama dengan akar 169. Berapa akar 169? Ya, 13 cm. Maka panjang sisi BC sama dengan 13 cm. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita membahas penerapan teorema Pitagoras pada bangun datar, nah sekarang kita akan membahas penerapannya terhadap bangun ruang. Ini contohnya. Perhatikan gambar balok di bawah ini. Apabila panjang AB 12 cm, BC 9 cm, dan CG 8 cm, tentukan panjang diagonal sisi AC, nih, sisi AC, ini ya, mau dicari, dan diagonal ruang AG. Diagonal ruang AG ini yang mau kita cari nih. Nah, ini kan ada dua pertanyaan, kita selesaikan dulu satu persatu. Nah, untuk yang pertama kita kerjakan dulu diagonal sisi AC. Nah, perhatikan, balok, ini balok ya, balok itu alasnya adalah bangun persegi panjang. Ya kan? Bangun persegi panjang. Nah, kita perhatikan bangun ABC. Nah, ABC itu adalah bangun apa? Segitiga siku-siku. Dia siku-siku di B. Ya kan? Perhatikan segitiga ABC siku-siku di B. Oke, untuk lebih gampang nih coba kita keluarkan dulu gambarnya. Nah, kita keluarkan dulu segitiga ABC. Nah, kalau kita keluarkan dia akan bentuknya seperti ini, di mana panjang AB 12, BC 9. Yang ditanya adalah si AC. Maka kita akan mencari yang namanya hipotenusa atau sisi miring. Seperti biasa ya kan, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tinggal kita substitusikan nilainya aja yuk. AB-nya 12, 12 kuadrat ditambah BC 9, 9 kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan 144 tambah 81. Ya, berapa AC kuadrat sama dengan 225. Sehingga AC sama dengan akar kuadrat dari 225. Berapa? Ya, 15 cm. Sehingga panjang diagonal sisi AC adalah 15 cm. Nah, kita lanjut. Kita sudah menemukan bahwa panjang sisi AC ini, AC-nya itu sama dengan 15 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Panjang diagonal ruang AG. Ini kita akan mencari panjang dari si AG. Nah, kita perhatikan lagi di sini. Perhatikan segitiga ACG. Ini ACG. Ini dia segitiga. Dia nanti segitiganya akan siku-siku di C. Maka bisa kita gambarkan secara sederhana bentuknya seperti ini. Kita keluarkan dia. Ini ACG. Dengan panjang AC tadi sudah kita peroleh AC-nya 15 cm dan CG diketahui 8 cm. Nah, tetap kita di sini mau cari si AG-nya, yaitu si hipotenusa atau sisi miring, di mana rumusnya adalah sisi miring kuadrat atau AG kuadrat itu sama dengan panjang dari AC kuadrat ditambahkan dengan panjang dari CG kuadrat. Oke, AC-nya 15, CG-nya 8. Sehingga AG kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. AG kuadrat sama dengan 289. Sehingga panjang dari AG sama dengan akar kuadrat dari 289, yaitu 17 cm. Jadi, panjang diagonal ruang AG adalah 17 cm. Nah, seperti itu dia penggunaan teorema Pitagoras pada bangun ruang. Selanjutnya kita akan menerapkan teorema Pitagoras pada permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya dalam bentuk soal cerita. Ini salah satu contohnya. Sebuah tangga yang panjangnya 6,5 meter
bersandar pada dinding. Jarak ujung bawah tangga terhadap dinding sejauh 2,5 meter. Hitunglah tinggi yang didapat capai oleh tangga tersebut. Nah, untuk soal cerita, agar dapat memudahkan dalam pengerjaan soal, kita harus mengilustrasikan soal ini dalam bentuk gambar. Nah, karena dikatakan di sini ada sebuah tangga. Tangga yang panjangnya 6,5 meter. Kita misalkan ini adalah posisi tangganya. Seperti ini. Tangga. Ini posisi tangga yang disandarkan ke dinding. Dinding yang tegak lurus ya. Dengan tanah atau lantai. Ini merupakan dinding. Nah, katanya panjang dari tangga adalah 6,5 meter. Bersandar pada dinding. Ini dinding. Ini tangga. Ya. Jarak ujung bawah tangga, ini ujung bawah tangga, ini atasnya. Oke. Jarak ujung bawah tangga terhadap dinding, ini kan tadi dinding, berarti jarak ujung bawah tangga terhadap dinding adalah 2,5 meter. Hitunglah tinggi yang dapat dicapai oleh tangga. Nah, kita misalkan dulu tinggi dindingnya ini tadi dinding. Kita misalkan bahwa tinggi dari si dinding ini adalah X. Nah, maka kita akan mencari panjang dari X, di mana kita tetap gunakan teorema Pitagoras. Oke, karena ini adalah mencari X, maka kita gunakan rumus sisi miring kuadrat dikurang dengan salah satu sisi penyikunya dikuadratkan. Nah, sisi miringnya di sini 6,5. Berarti 6,5 kuadrat dikurang 2,5 kuadrat. Nah, kenapa di sini kurang? Karena di sini yang diketahui adalah hipotenusa atau sisi terpanjang. Kalau kita mau mencari hipotenusa, kita jumlahkan. Tapi kalau diketahui hipotenusa, kita kurangkan hipotenusa kuadrat dengan salah satu sisi yang diketahui. Oke ya? Kita lanjutkan. X kuadrat sama dengan 6,5 kuadrat itu sama dengan 42,25. Kemudian 2,5 kuadrat itu sama dengan 6,25. Sehingga X kuadrat sama dengan 36. Maka nilai X sama dengan akar dari 36. X sama dengan 6 meter. Jadi, tinggi yang dapat dicapai oleh tangga adalah 6 meter. Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, nah ini kita masih membahas arah mata angin ya. Ingat kembali, arah mata angin ya. Nih, misalkan ada suatu titik keberangkatan. Dia bergerak ke arah barat. Barat itu kemana sih? Ya, coba kita lihat di sini. Ini ada 4 penjuru mata angin. Utara, selatan, barat, dan timur. Nah, karena ini bergerak ke arah barat, maka nanti dia akan bergerak ke arah kiri dari titik keberangkatan. Oke, dia bergerak sejauh 100 km ke arah barat. Kemudian, kapal tersebut berbelok ke arah selatan. Selatan berarti dia berbelok ke bawah ya. Berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Nah, berarti di sini adalah posisi akhir dari si kapal. Yang ditanya jarak terpendek. Sebenarnya kan kalau kita mau hitung jarak bisa aja dari sini. 100 tambah 75. Tapi itu kan besar jumlahnya. Nah, untuk mencari jarak terpendek kita bisa lihat di sini. Langsung saja kita tarik garis ya. Garis seperti ini, garis putus-putus. Nah, kalau kita perhatikan, kira-kira ini menyerupai bangun segitiga siku-siku, ya kan? Nah, yang ditanya itu adalah bagian yang putus-putus ini. Ini merupakan jarak terpendeknya. Nah, kita tetap bisa gunakan yang namanya teorema Pitagoras. Nah, kita misalkan dulu nih bahwa jarak terpendek sama dengan X. Maka, karena ini mencari sisi miring atau hipotenusa, rumusnya adalah
Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya, yaitu 100 dan 75. Berarti X kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Sehingga X kuadrat sama dengan 10.000 ditambah 5.625. Ya. Maka X kuadrat sama dengan 15.625. Untuk mencari X, kita akar kuadratkan. Akar kuadrat dari 15.625 itu sama dengan 125. Maka jarak terpendek kapal tersebut adalah 125 km. Nah, sekian penjelasan mengenai penggunaan teorema Pitagoras pada bangun datar, bangun ruang, dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kalian lebih mengerti tentang penerapan teorema Pitagoras, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Nah, apabila masih bingung, bisa ditonton kembali video yang tadi ya. Silakan kerjakan soal berikut agar kalian lebih paham dan mengerti tentang penerapan Pitagoras. Sampai jumpa di video berikutnya.